Mengapa Bang, yang selalu Abang ceritakan kerajaan Sriwijaya itu dikalahkan oleh Majapahit? Dari mana Bang kerajaan Majapahit itu rupanya Bang? Ya sebelum Abang ceritakan kerajaan Majapahit tadi itu, kekalahan Raja Sriwijaya ini pun makanya dia mudah ditumbangkan oleh Raja Majapahit. Keadaan Sriwijaya itu di Palembang itu udah memang mulai menurun. Pengaruh-pengaruh dari kerajaan Sriwijaya ini sudah banyak mengalami kemunduran-kemunduran. Jadi saat bisa dikatakan raja ini yang kerajaan yang sudah mulai lapuk ini, katakanlah ya seperti itu, mudah saja dijatuhkan oleh kerajaan Majapahit yang memang kerajaan Majapahit saat itu sedang mekar-mekarnya, sedang dalam apa katanya, dalam situasi sedang membangun, dalam situasi sedang kuat-kuatnya posisinya saat itu Majapahit. Jadi dengan mudahnya memang kerajaan Sriwijaya ini udah memang bisa dikatakan tidak dalam performanya yang tinggi, seperti itu. Jadi kalau kamu tanya soal kerajaan Majapahit itu, kerajaan Majapahit itu dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur begitulah luasnya. Jadi didirikan oleh Raden Sriwijaya saat itu. Jadi kerajaan Majapahit ini memang luas, apalagi setelah Raden Wijaya ini menemukan seorang patih, seorang panglima besar Gajah Mada. Yang pada awalnya Gajah Mada ini cuma hanya seorang pengawal biasa, tapi memang dia ini punya kesaktian. Setelah dipegang oleh Patih Gajah Mada ini, kerajaan Majapahit itu memang luar biasa pesat, maju. Nah, jadi kalau kita mengingat Jawa Timur itu memang ada cerita-cerita sedikit yang memang istimewa untuk Jawa Timur itu. Jawa Timur itu ya daerah Surabaya. Surabaya ibu kotanya itu. Itu udah memang dari dulu pernah menjadi catatan sejarah bahwa Jawa Timur itu pernah mengalahkan kekuatan besar dunia. Nah, di zaman masih era-era Genghis Khan yang kerajaannya kemudian diwariskan kepada Kublai Khan, pernah juga ingin menjajah Jawa Timur sebelum Majapahit ini runtuh. Pada masa itu masih kerajaan apa ya, saya pun lupa. Jadi diutuslah oleh Raja Kublai Khan yang masih cucu daripada Genghis Khan, diutus me, untuk menundukkan kerajaan yang ada di Jawa Timur, wah itu Singosari kalau tak salah. Ya mungkin kalau tak salah ya, kalau salah nanti maaf benarkan ya, kalau salah nanti ya klarifikasi ya. Jadi wak dari kerajaan Singosari inilah maka lahirlah dari Raden Wijaya ini, lahirlah kerajaan Majapahit tadi ini. Jadi perjalanan Majapahit ini memang luar biasa. Dari patihnya yang bernama Gajah Mada, dia mampu menyatukan Nusantara ini. Jadi Nusantara ini begitu sangat luas. Nusantara dari mulai Jawa Timur sampai ke Sumatera, mungkin kalau tak salah sampai ke Malaysia. Nah, jajahannya pun itu luar biasa sampai ke Temasek sana, Singapura itu pun sampai ke situ jajahan Gajah Mada ini. Itu jadi sejarah kerajaan yang terpaling besar yang ada di Indonesia itu Gajah Mada itu, Majapahit. Jadi di zaman dulu pun memang Jawa Timur ini memang dikenal bandal, memang keras. Watak mereka ini memang tidak mudah menyerah. Bahkan pemimpin-pemimpin di Indonesia itu banyak yang muncul dari daratan Jawa Timur sana. Hmm. Jadi yang saya sebut tadi kekuatan besar dunia itu udah 2 kali pernah menaklukkan Surabaya, Jawa Timur itu. Tetapi memang perlawanan daripada rakyat Jawa Timur itu luar biasa. Jadi salah satunya itu tadi, kekuatan Genghis Khan tadi ini kan. Cucu daripada Genghis Khan ingin menundukkan, menaklukkan kerajaan Singosari. Ini bakal cikal bakal Raja Majapahit. Dia turunkan, dia datangkan kedutaan dia. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu duta, perwakilan ataupun perwakilan ataupun ya seperti ya apa?
ambasador apa bahasa kerennya. Mereka datang ke kerajaan Singosari untuk menyampaikan pesan dari Raja Kublai Khan bahwasannya Raja Singasari harus tunduk pada Raja Kublai Khan yang ada di daratan Tiongkok, Cina sana. Tapi Raja Singasari ini memang tidak mau tunduk dengan perintah yang dibawa oleh perwakilan Raja Singosari, Raja Kublai Khan ini. Dia malah melukai wajah wakil daripada kerajaan Kublai Khan ini. Dia sayat sebelah sini, dia lukakanlah wajahnya pokoknya. Telinganya dia potong dalam keadaan merah-merah, penuh kecap-kecap. Kemudian dia suruh pulang, Raja Singosari suruh pulang kembali. Sampaikan dengan rajamu, kami tidak mau tunduk, apalagi membayar upeti kepada kalian. Kami tidak mengakui kerajaan kalian. Keluar, dia usir. Pulanglah. Jadi sampai di Tiongkok, Cina sana terkejutlah Raja Kublai Khan ini. Tengoknya kok macam inilah perwakilanku, bukan malah dapat upeti, malah luka-luka. Nah, jadi dalam keadaan tak senang itu, Raja Kublai Khan memerintahkan penyerangan. Mereka adakan penyerangan ke Singosari. Tapi begitu mereka sampai, rupanya kerajaan Singosari ini udah tumbang juga. Kerajaan Singosari itu udah kalah peperangan dengan kerajaan lain. Dan di saat itu muncullah yang namanya Raden Wijaya, menantu daripada Raja Singosari ini.